Bab 3 Suasana hening. Belum ada pembicaraan apapun antara Adrian dan Naomi setelah kejadian di pusat perbelanjaan tadi. Adrian memilih fokus mengemudi. Sementara Naomi membuang pandangan keluar. Adrian mengatupkan bibir demi menahan tawa. Bukan karena puas membalas Hailea, melainkan semburat merah di pipi Naomi yang berusaha ditutupi olehnya sejak tadi. Padahal momen Adrian menciumnya di depan banyak orang sudah berlalu lebih dari 30 menit lalu. Kamu kenal Hailea? Adrian membuka suara. Iya, Tuan. Jawab Naomi masih enggan menengok pria menyebalkan di sebelahnya. Kenal dari mana? Tanya Adrian santai. Seolah tidak terjadi apapun sebelumnya. Ia melirik Naomi sekilas. Gadis itu seperti sedang melamun. Hei, aku sedang bertanya. Lamunan Naomi seketika membuyar. Sebenarnya Nona Hailea dulu adalah majikan saya, Tuan. Tapi kemudian Nona Hailea memecat saya. Jawaban Naomi membuat sepasang manik hazel milik Adrian membulat. Pria itu menginjak pedal rem secara mendadak karena terkejutnya. Sehingga laju mobil terhenti dan membuat Naomi hampir terjungkal ke depan. Masih untung ia menggunakan sabuk pengaman. Melihat reaksi terkejut Adrian, Naomi menatap penuh tanya. Dalam pikirannya, mungkin Adrian akan memberinya kebebasan. Bukankah sangat memalukan jika sampai ketahuan menjalin hubungan dengan seorang pelayan? Kamu bilang apa barusan? Tanya Adrian setelah mampu mengembalikan akal sehatnya yang sempat menghilang. Ia hendak memastikan pendengarannya tidak salah. Iya, Tuan. Saya bekas pelayan Nona Hailea. Informasi yang diberikan Naomi membuat Adrian kembali kehilangan kata-kata. Terkejut, tentu saja, tetapi dalam hitungan detik, keterkejutan itu sudah berganti menjadi senyum penuh makna. Sepertinya ini akan semakin menarik. Naomi adalah bekas pelayan Hailea. Aku mau lihat bagaimana reaksi wanita murahan itu setelah tahu wanita yang mengalahkannya adalah bekas pelayannya. Apa Tuan adalah pacar Nona Hailea? Naomi memberanikan diri bertanya. Adrian menghembuskan napas panjang. Pertanyaan Naomi membuat dadanya terasa panas. Kami sudah berakhir sejak kemarin. Jadi jangan menanyakan apapun lagi tentangnya. Titik, titik, titik. Mulai sekarang kamu akan tinggal di sini. Ucap Adrian sesaat setelah memasuki sebuah ruangan. Naomi yang berjalan di belakangnya terpukau. Sebuah penthouse super mewah dengan berbagai fasilitas di dalamnya. Naomi bahkan mengira baru saja memasuki sebuah istana. Tetapi ia diam saja, tak pula menanyakan apapun kepada Adrian. Meskipun dalam hati bertanya-tanya, sekaya apa laki-laki di hadapannya? Apa mungkin dia seseorang yang sangat berkuasa? Ayo ikut. Adrian berjalan membelakangi Naomi, kemudian membuka pintu sebuah kamar. Naomi mengikuti di belakangnya ketika Adrian melangkah masuk. Kamu bisa tidur di kamar ini. Naomi semakin terpukau. Kamar itu sangat luas, indah dan mewah. Tapi tunggu, apa mereka akan sekamar? Tidak, Naomi menggelengkan kepala demi membuyarkan pikiran buruknya. Dan Adrian dapat melihat itu. Ingin sekali Adrian menyemburkan tawa melihat betapa menggemaskan wajah Naomi saat ketakutan. Tetapi saat ini hatinya sedang meradang. Kemarin, di kamar itulah ia mendapati Hailea begitu menikmati hantaman dari laki-laki lain. Apa yang kamu pikirkan? Tanya Adrian. Membuat kaki Naomi bergerak mundur secara perlahan. Tidak, Tuan. Kamu suka kamar ini. Seringai tipis terbit di sudut bibir Adrian. Seiring dengan langkah kakinya yang bergerak maju. Suka tapi, baguslah kalau kamu suka. Artinya aku harus melayanimu dengan baik di sini. Apa maksudnya? Naomi semakin mundur hingga tubuhnya bersandar di dinding. Tanpa kata Adrian menarik Naomi hingga membentur dada lebarnya. Membuat wanita muda itu gemetar. Mendorong dada Adrian dengan kedua tangannya. Mau apa dia? Bagaimana kalau kita mengulang yang semalam? Satu tangan Adrian memeluk pinggang Naomi kuat. Sementara tangan satunya bergerak mengelus pipi. Mengulang yang semalam. Sepasang bola mata Naomi membulat seperti akan keluar dari tempatnya. Tidak, Tuan. Saya mohon jangan. Sungguh Adrian benar-benar tidak suka penolakan dalam bentuk apapun. Ia mencengkram kuat kedua lengan Naomi. Kalau begitu aku akan mengembalikanmu pada Madame Leova.
Dan kamu akan melayani banyak pria hidung belang dalam satu malam. Naomi menggeleng cepat. Tidak, jangan. Kalau begitu layani aku saja. Dengan gerakan tak tertebak, Adrian sudah membenamkan bibirnya dengan paksa. Akeong dengan menuntut hingga Naomi kepayahan meraup udara. Tidak, apa yang akan dia lakukan? Tanpa melepas pagutan, Adrian mendorong Naomi hingga terhempas ke tempat tidur. Memerangkap tubuh kecil itu dengan posesif, dan tak memberinya celah untuk melepaskan diri. Walaupun ia terus memberontak, entah sejak kapan pakaian mereka telah teronggok di lantai. Adrian semakin membara kala bibir Naomi terus mengeluarkan makian dan teriakan. Namun sangat berbeda dengan tubuhnya yang bereaksi dengan sentuhan lembut yang diberikan Adrian. Gerakan cepat Adrian memaksa bibirnya mengeluarkan desetan napas. Dua tubuh itu kembali melebur menjadi satu, melewati malam panjang yang menguras tenaga. Adrian membuka mata di pagi hari. Ia melirik Naomi yang masih terlelap di sisinya, lalu membenarkan selimut yang melorot ke bawah. Untuk beberapa saat ia seperti terpaku memandangi wajah polos itu. Bibir mungilnya seperti sedang menantang. Naomi mulai membuka mata saat merasakan sesuatu yang kenyal dan lembut bergerak di bibirnya. Sesekali menggigit gemas, dan itu mendorongnya untuk membuka mata. Tolong, ia memberontak, memukuli dada Adrian sekuat tenaga. Tetapi Adrian tak tinggal diam. Ia merubah posisi mengungkungi tubuh kecil Naomi, membungkamnya dengan ciuman. Adrian, tiba-tiba pintu terbuka, disusul dengan suara teriakan memekik. Adrian menerbitkan smirk ketika indera pendengarannya menangkap teriakan penuh amarah. Tentunya, ia sangat mengenali pemilik suara itu. Dengan santainya Adrian melepas bibirnya yang masih bermain di wajah Naomi, menoleh ke sumber suara tanpa rasa berdosa. Oh, kamu. Hailea membelalak tak percaya melihat sikap Adrian yang sangat santai kedapatan bermesraan di kamar dengan wanita lain. Sekujur tubuhnya kini sudah gemetar. Apa maksud kamu membawa perempuan itu ke kamar kita? Adrian terkekeh, bangkit dan menyambar handuk yang menggantung di sisi ranjang, melilit pinggang demi menutupi bagian paling pribadi tubuhnya. Kamar kita. Percaya diri sekali kamu. Lagi-lagi ucapan pedas Adrian membuat tubuh Hailea meremang. Dengar Hailea. Kita sudah berakhir sejak 2 hari lalu. Seulas senyum tipis terbit di bibir Adrian mendapati wajah Hailea mendadak memucat. Semalam, Adrian memang sengaja membawa Naomi ke penthouse miliknya dan juga sengaja tak mengganti password pintu. Tujuannya tentu saja agar Hailea bebas masuk dan menemukannya bersama Naomi. Dan seolah semesta mendukung, pagi ini Hailea datang dan melihat tayangan langsung. Persis saat Adrian mendapati Hailea kemarin lalu. Bedanya, Adrian memilih langsung pergi tanpa melabrak kekasihnya itu. Meskipun rasanya ingin membunuh pria yang telah berani menyentuh miliknya. Sementara Naomi memeluk selimut di dadanya. Ia tak tahu lagi semerah apa pipinya sekarang. Apalagi Hailea tampak meradang menatap jejak-jejak yang ditinggalkan Adrian di bagian dada dan leher. Dasar pelayan murahan, aku tidak akan membiarkanmu merebut Adrian dariku. Hailea merangsek maju untuk menyerang Naomi. Namun secepat cahaya kilat Adrian berdiri tepat di hadapan Hailea dan menghalangi wanita itu. Bahkan Adrian tak segan mendorong Hailea hingga hampir terjerembab. Beruntung ada meja tempatnya berpegangan. Adrian, apa kamu benar-benar serius meninggalkan aku demi pelayan seperti dia? Pekik Hailea tak terima. Kamu tahu persis seperti apa aku. Aku bukan orang yang suka main-main. Lagi pula kupikir status hubungan kita sudah jelas sejak kemarin. Jatuh sudah kristal bening yang sejak tadi memenuhi bola mata Hailea. Ingin sekali menamparkan Adrian. Tetapi tentunya ia tak akan berani. Sekarang yang harus ia lakukan adalah memohon agar Adrian tak meninggalkannya. Jika tidak, ia akan kehilangan segalanya. Adrian, bisakah untuk tidak meninggalkanku? Aku tahu kamu hanya bermain-main dengannya saja. Kamu hanya menjadikan Naomi mainanmu dan kembali padaku setelah bosan, kan? Sekilas Adrian melirik Naomi yang membeku di tempat tidur. Menunduk dengan tubuh gemetar, entah sedang memikirkan apa. Jawab aku. Adrian, pekik Hailea. Namun,
Adrian masih terlihat santai, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Memohonlah sebanyak yang kamu mau. Pengkhianat, aku akan memikirkannya. Kalau begitu sekarang kemasi semua barang-barangmu dan tinggalkan tempat ini. Jangan sampai ada yang tersisa. Atau aku akan meminta Bruno membuangnya. Apa kamu sedang mengusirku? Anggap saja begitu. Karena mulai hari ini Naomi akan tinggal di sini. Hailea masih menatap tak percaya. Bagaimana bisa Naomi si gadis kampungan itu merebut tempatnya? Penthouse super mewah ini bahkan dibeli Adrian untuk mereka huni setelah menikah. Kenapa kamu lakukan semua ini? Bukankah kita akan segera menikah? Keluargamu bahkan sangat setuju dengan hubungan kita. Adrian menyeringai. Aku hanya merasa bosan denganmu. Sebuah kalimat menyakitkan baru saja tercetus bebas dari mulut tak berperasaan Adrian. Hailea mengusap air mata yang meleleh di pipi. Lalu, keluar dari kamar dengan berderai air mata. Saat akan melewati pintu utama, seorang pria tampak berdiri di ambang pintu. Namun, Hailea tak memerdulikan. Terus berjalan menuju lift dengan berderai air mata. Tuan, pria itu menatap Adrian yang masih terbalut handuk dengan penuh tanya. Kenapa Nona Hailea pergi dengan menangis? Apa Anda sedang bertengkar? Bola mata pria itu semakin terbuka lebar ketika sosok gadis berpenampilan culun keluar dari kamar. Siapa gadis itu? Aku akan pergi. Kamu istirahat saja di sini. Aku akan mengganti password pintu. Jadi Hailea tidak akan bisa masuk lagi. Ucap Adrian yang tampak sudah rapi dengan pakaian kerja. Kalau butuh sesuatu, hubungi Bruno saja. Naomi diam 1000 bahasa. Bahkan saat punggung tegap Adrian menghilang di balik pintu. Meninggalkannya dalam kesendirian. Aku tidak mau tinggal di sini. Tuan Adrian akan menjadikanku mainan dan membuangku setelah bosan. Aku harus pergi dari sini.